Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Hari Selasa. Ini gua bikin hari Selasa pagi waktu sini ya, waktu Belanda. Kali ini gua pengen ngobrol soal masalah kejadian yang terjadi setelah Manchester United dikalahkan Everton, yang menurut gue cukup heboh, yaitu adalah Cristiano Ronaldo. Terkait dengan Cristiano Ronaldo yang dikabarkan ini kan membanting handphone salah seorang fans yang kebetulan juga anak-anak dari pendukung tuan rumah Everton ya. Gua nggak mau membahas soal masalah kejadian insiden yang terjadi pada saat itu, tapi gua ingin membahas soal kenapa sih kira-kira hal tersebut bisa terjadi ya. Ada apa sih dengan seorang Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo yang datang di awal musim ini ya, awal musim kompetisi ini, yang tentu saja ketika datang ini ada saga atau drama ya kan, perebutan dua tim Manchester City dan juga Manchester United yang dikait-kaitkan pada saat itu, yang akhirnya ya Cristiano Ronaldo balik ke Manchester United lagi, pulang ke rumah katakanlah demikian. Dan pada saat itu memang disambut dengan cukup meriah. Kalau menurut gue ya, bener-bener hype banget di sosial media, di digital media dan juga lain-lain. Apalagi ketika dia bisa mengenakan nomor keramatnya lagi, CR7, Edison Cavani sampai rela memberikan nomornya. Dan impact dari seorang Cristiano Ronaldo ini kan juga langsung terasa di pertandingan pertamanya dia, yaitulah ketika Manchester United menghadapi Newcastle United, di mana dia langsung bisa menciptakan gol di pertandingan tersebut. Bahkan Manchester United menang dengan skor yang cukup telak. Tentu saja kedatangan Cristiano Ronaldo di Manchester United ini cukup dielulukan dan diharapkan mampu membawa Manchester United untuk bisa berprestasi lebih tinggi lagi dari musim sebelumnya, di mana Manchester United finish sebagai runner up. Diharapkan dengan datangnya Cristiano Ronaldo ini kan mampu memperkuat tim secara kolektif, secara keseluruhan, utamanya di lini depan, mengingat kemampuan dari seorang Cristiano Ronaldo yang dipercaya masih cukup bagus, walaupun di usia yang sudah menginjak, pada saat itu dia 36 atau 37 ya, gue lupa, tapi yang jelas ya dari sisi usia nih di atas rata-rata, karena biasanya pemain umur seperti itu tuh either sudah pensiun atau bermain di level, tidak di level yang tertinggi ya, di kompetisi tertinggi, atau bahkan tim yang sedang dalam perburuan juara atau ketat ya, bersaing ketat katakanlah demikian. Tapi Cristiano Ronaldo ini dipercaya masih bisa ya untuk bersaing, karena ya notabene merupakan sampai saat ini masih merupakan salah satu striker terbaik di dunia, tentunya dengan bersama pemain-pemain lainnya. Nah, tapi apa yang terjadi? Kalau menurut gue, langsung aja ke kejadian pada saat hari Sabtu ya di Goodison Park, itu terlihat jelas ada frustasi di sana, ada rasa frustrasi. Nah, kalau gue ngobrol ringan ya, pendapat pribadi gue ringan amatiran, kenapa sih frustrasi itu bisa terjadi di diri seorang Cristiano Ronaldo? Kalau menurut gue ada banyak faktor keterkaitan di sana. Nomor satu adalah mungkin ini adalah akumulasi atau perjalanan rasa frustrasi sebelumnya, di mana Cristiano Ronaldo di klub sebelumnya, sebelum pindah ke Manchester United ini kan juga tidak happy. Di Juventus itu kan dia tidak happy ya dengan raihan, baik secara kolektif as a team ya, sebagai sebuah tim, maupun juga secara individu. Ada rasa tidak puas di sana dari seorang diri Cristiano Ronaldo. Oleh karena itulah dia memaksa dalam tanda kutip untuk keluar dari Juventus, dan dia menuju ya pada saat itu dua pilihan, Manchester City atau Manchester United, dan akhirnya dia memilih Manchester United. Dan ketika dia datang di Manchester United ya, tentu saja ini juga memberikan tantangan bagi seorang Ole Gunnar Solskjaer pada saat itu. Kenapa? Karena datang dalam tempo yang sangat singkat ya, dalam waktu yang pendek, di mana tentu saja Ole Gunnar Solskjaer dan juga tim kepelatihannya harus menyiapkan
konsep sistem permainan yang baru dengan adanya seorang Cristiano Ronaldo di sana. Di awal-awal pertandingan, awal-awal kompetisi ya, pertandingan-pertandingan awal terlihat bisa nih Cristiano Ronaldo bermain. Tapi ternyata setelah beberapa pertandingan awal tersebut mulai terlihat kalau menurut gua dengan amatiran sistemnya ini tidak menunjang ya. Sering sekali ada salah pengertian di sana. Apa yang dimau oleh Cristiano Ronaldo, apa yang diharapkan ya, support yang diharapkan dari pemain-pemain lain. Ini terlihat kalau menurut gue sering miss. Tidak semua pemain ini punya koneksi yang bagus di atas lapangan, terutama ya kalau gue lihat dengan seorang Cristiano Ronaldo. Dan inilah menurut gue salah satu bentuk dari ya datang di dalam tempo yang singkat. Tidak ada persiapan. Makanya itu kan kalau menurut gue pre-season itu penting salah satunya. Dan pemain datang sebelum pre-season itu menurut gue penting. Karena memang betul ada pemain yang bisa langsung nyetel ya dengan tim yang sudah ada, ataupun sebaliknya tim yang sudah ada ini bisa nyetel langsung dengan pemain baru. Tapi tidak jarang juga pemain-pemain yang baru didatangkan ini butuh waktu adaptasi yang lebih. Dan biasanya sih pre-season itu dimanfaatkan betul oleh tim untuk mematangkan konsep dengan pemain yang ada. Banyak juga dan sering juga manajer-manajer itu dalam menghadapi musim kompetisi yang baru, dia mengharapkan ketika pre-season itu dilakukan ya, tidak ada lagi pemain baru yang datang. Banyak juga manajer-manajer yang mengharapkan hal-hal demikian. Tujuannya apa? Yaitu tadi supaya mereka bisa lebih konkret dalam membangun sistem untuk permainan timnya nanti di kompetisi. Dan ini menurut gua sih salah satu tantangan ketika Cristiano Ronaldo datang di zamannya Ole Gunnar Solskjaer. Ini ringan amatiran ala gua. Dan ini tentu saja diperparah ya dengan saat ini pastinya setelah pergantian dari Ole Gunnar Solskjaer ke Ralf Rangnick, ada konsep baru lagi yang terjadi di sana. Bisa dilihat 4-2-2, 4-3-3, 4-2-3-1 yang ada sekarang ini yang dicoba-coba terus. Yang sempat dicoba-coba ya, di zamannya Ralf Rangnick ini kan juga memberikan sebuah tantangan bagi tim dan khususnya seorang Cristiano Ronaldo. Belum lagi tipe permainan yang berbeda di mana Ralf Rangnick lebih suka semua pemain kalau menurut gue ini bergerak, mau mengejar bola dan lain-lain ya. Dimulai dari pemain depan bahkan ya, diharapkan mau melakukan pressing. Dan ini kan terlihat di awal-awal masa ketika Ralf Rangnick ini ada di Manchester United. Cristiano Ronaldo mulai dipertanyakan kan apakah dia mampu melakukan pressing dan lain-lain. Ini kan salah satu bentuk sistem yang baru yang dari sisi seorang Cristiano Ronaldo sendiri dia harus melakukan adaptasi lagi. Dan ini kan juga memberikan tantangan karena tentu saja sistem ini ada Cristiano Ronaldo di dalamnya, tapi juga harus bisa dimainkan secara bagus, secara kolektif oleh tim. Karena tidak bisa hanya mengandalkan seorang Cristiano Ronaldo sendiri katakanlah dalam melakukan pressing. Dan tentu saja ini kan juga memberikan rasa frustrasi ketika itu tidak bisa nyetel dengan permainan seorang Cristiano Ronaldo sendiri di atas lapangan. Lalu menurut gue faktor lainnya adalah kondisi internal yang buruk, yang tidak bagus. Dan ini kan sudah disebutkan oleh Cristiano Ronaldo di interview beberapa bulan yang lalu ya. Dia mengatakan bagaimana pemain muda di Manchester United ini, dia salah satu hal yang disebutkan adalah dia nih dia sangat setuju, sangat suka membantu pemain muda Manchester United. Artinya memberi saran, ya kan, memberikan mentor, katakanlah demikian. Tapi ini juga tergantung pemain mudanya mau mendengarkan atau tidak. Nah, itu yang disebutkan oleh Cristiano Ronaldo di interview tersebut. Dan dia memberi contoh dulu ketika dia di zamannya dia masih muda, dia mendengarkan betul senior-senior yang ada di Manchester United. Dan ini faktor yang berbeda. Dan menurut gue ini salah satu hal yang kenapa Cristiano Ronaldo itu didatangkan oleh Manchester United, supaya ada transfer ilmu di sana. Ilmu itu bukan hanya ilmu skill sepak bola, tapi juga attitude ya, sikap dan lain-lain. Dan dari pernyataan Cristiano Ronaldo di interview tersebut terlihat memang kondisi internal dari Manchester United ini sedang dalam kondisi tidak bagus. Itu dari satu sisi ya. Artinya pemain tidak mendengarkan pemain senior yang lain. Padahal pemain yang tidak mau mendengarkan itu gua nggak tahu berapa pemain, 1, 2, 3. Tapi yang jelas secara kolektif ini kan Manchester United sedang dalam kondisi tidak baik begitu ya. Dan ini kan sebenarnya kalau dari sudut pandang gua ringan amatiran sebagai seorang fans ya cukup menyedihkan, di mana secara kolektif tidak bagus ya, dan individu-individu yang masih muda itu
ketika diberikan saran ya kan, bahkan mungkin kritik, tidak mengindahkan hal-hal tersebut yang datang mungkin dari seorang pemain sekaliber Cristiano Ronaldo. Dan menurut gue ini kan juga sebenarnya ya apa ya, cukup disayangkan ya. Lalu faktor lainnya adalah support di atas lapangan serta backup yang kurang. Bisa dilihat bagaimana Cristiano Ronaldo tidak mendapatkan support seperti yang dia inginkan. Kenapa? Yaitu tadi, nomor satu, dia datang di awal musim yang persiapannya sedikit. Pemain butuh adaptasi lagi dong bagaimana bermain dengan Cristiano Ronaldo. Ole Gunnar Solskjaer dipecat di tengah jalan, dihentikan di tengah jalan. Sistem baru lagi. Bagaimana mensupport seorang Cristiano Ronaldo? Terlalu sering gue ngelihat beberapa kali dia ini seperti kayak apa ya, ada di posisi yang sama, salah pengertian dengan seorang Jadon Sancho. Terlihat Cristiano Ronaldo sering meminta bola atau berada dalam posisi yang sudah bagus sebenarnya tapi tidak diberikan umpan. Baik itu dari Jadon Sancho, kadang juga Elanga, bahkan tidak sering dari seorang Bruno Fernandes sekalipun yang sama-sama sebenarnya bermain di timnas Portugal. Bagaimana mungkin ini terjadi sementara di timnas Portugal nampaknya mereka bermain baik-baik saja ya. Menurut gue sih sistem itu tadi yang berubah, dan mereka pemain ini pun juga berusaha untuk mengerti, mengimplementasikan di atas lapangan apa mungkin instruksi atau kemauan dari pelatih atau manajer yang sampai sejauh ini kalau gue ngeliat ya belum bisa diimplementasikan dengan baik, dengan sempurna di atas lapangan, termasuk oleh seorang Cristiano Ronaldo. Pun juga backup yang kurang. Ya tidak bisa dipungkiri usia 37 ya kan. Dia butuh backup di sana, dan sering sekali backupnya ini tidak bisa tersedia. Edinson Cavani dalam hal ini, maupun juga seorang Marcus Rashford yang penampilannya sedang tidak dalam form yang bagus, tidak seperti musim-musim yang lalu. Jadi menurut gue ini juga salah satu faktor di sana ya. Lalu tentu saja hasil yang tidak sesuai dengan harapan, hasil secara tim menurut gue, karena Cristiano Ronaldo ini kan kalau gue bisa bilang pemain dengan mental pemenang ya, winner atau champion mentality. Dan sebenarnya kemampuan dari seorang Cristiano Ronaldo ini juga masih cukup bagus. Ini bisa dilihat menurut gue ya dengan amatiran, sejauh ini Cristiano Ronaldo menjadi top skor di Manchester United. Tapi apa ya, gue melihat di situ tuh tentu saja Cristiano Ronaldo berharap tim bisa meraih hasil yang bagus. Kita ngomong secara spesifik kemarin ketika menghadapi Everton, bagaimana sebenarnya kita punya penguasaan yang bagus, controlling the game selama 25 menit awal. Tapi justru setelah kita kebobolan, permainan mulai terlihat berbeda. Bahkan di babak kedua kita seperti mengalami kebuntuan. Dan tentu saja ini mengakibatkan frustasi di sana. Support tidak ada, kreativitas tidak ada. Ini secara kolektif, dan menurut gue ini menjadi salah satu faktor terbesar. Dan ini kan terjadi bukan hanya ketika menghadapi Everton, tapi juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi jalannya pertandingan atau bahkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan, muaranya tentu saja di klasemen. Kita tercecer, tersingkir di FA, Carabao, Champions League. Hal-hal demikian ini tidak terbiasa menurut gue seorang Cristiano Ronaldo mengalaminya. Dan tentu saja seperti yang gue bilang tadi, mental pemenang dia ini memberontak di sana. Jadi ada rasa frustrasi di sana, dan dari faktor-faktor tadi yang gue sebutkan, inilah akhirnya menggumpal menjadi rasa frustasi yang tidak tertahankan. Akhirnya terjadilah insiden itu. Dan menurut gue kesimpulannya ya, Cristiano Ronaldo ini pemain top, mungkin salah satu yang terbaik sampai saat ini. Tapi nomor satu, Manchester United tampak menurut gue ya dengan amatiran seperti tidak siap ya secara sistem untuk ada Cristiano Ronaldo di tim ini. Kenapa? Gue ulangi lagi, Cristiano Ronaldo datang dalam tanda kutip telat di ketika kompetisi akan segera berjalan ya. Dan sepertinya adaptasi sistem dari seorang Ole Gunnar Solskjaer ini tidak cukup cepat dalam merespon hal tersebut. Dan adanya pergantian pelatih atau manajer di tengah jalan ini juga memberikan tantangan bagi seorang tim dan juga Cristiano Ronaldo ya, dari kedua belah pihak ini untuk bisa bersinergi dalam sistem permainan yang baru. High press yang diharapkan ini kan tentu saja banyak gerak, dan secara sistem atau secara individu apakah ini sudah siap? Ini kan juga menjadi tanda tanya lagi di sana, dan bahkan sampai dengan hari ini ya.
Lalu nomor 2 adalah kondisi dressing room dan mental secara tim. Apakah ini bisa mengimbangi dari seorang Cristiano Ronaldo yang sekali lagi punya mental pemenang? Dan kondisi mental dari dressing room Manchester United ini kan juga dikeluhkan, dan ini sudah banyak disebutkan, atau mungkin ya disebutkan lah, gue nggak mau ngomong dibocorkan, tapi mungkin disebutkan saja oleh beberapa media. Jadi ada nggak klik di sana ya secara mental. Yang satu masih pingin fight mungkin, tapi mentalitas yang lain justru tidak seperti itu. Dan gue melihat semakin kesini kan semakin terlihat di mana Manchester United akan memiliki manajer baru musim depan. Manchester United kecil kemungkinan untuk bisa bermain Champions League musim depan. Beberapa pemain kalau gue amati seperti sudah masa bodoh. Sementara pemain-pemain lain, katakanlah seperti seorang Cristiano Ronaldo, masih tetap berharap Manchester United bisa lolos, masih tetap fight, masih ya ini terbukti salah satu contoh konkretnya dengan rasa frustrasi ini. Kalau dia cuek-cuek saja ya, hanya memikirkan dirinya sendiri, mungkin rasa frustrasi ini tidak ada. Tapi yang menarik bagi gue adalah melihat bagaimana Cristiano Ronaldo nanti menanggapi atau bersikap di dua hal. Nomor satu adalah ketika Manchester United tidak bisa lolos Champions League musim depan. Ketika Manchester nomor satu, nomor dua adalah ketika Manchester United nanti memiliki manajer baru lagi. Nah, ini menurut gue secara dengan amatiran ini menarik sih menurut gue untuk melihat bagaimana nanti Cristiano Ronaldo akan bersikap. Apakah dia tetap akan stay di Manchester United ataukah dia memutuskan untuk selesai? Karena pernyataan terakhir dari seorang Cristiano Ronaldo mengatakan kalau dia masih ingin memenangkan gelar, bahkan belum berpikir untuk pensiun. Kurang lebih demikian. Jadi ya ini akumulasi dari poin-poin tadi yang gue sebutkan ya, yang akhirnya menggumpal, mengental menjadi rasa frustrasi yang besar. Tapi rasa frustrasi ini di sisi lain membuktikan bagaimana dia masih ingin ya, masih lapar, masih ingin meraih posisi tertinggi yang memungkinkan di Manchester United. Itu gue melihatnya demikian. Bagaimana teman-teman di rumah menanggapi tentang rasa frustrasi dari seorang Cristiano Ronaldo ini? Drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.